الحمد لله الذي أنزل على عبده آيات بينات ليخرج الناس بها من الظلمات إلى النور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Amal dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita yang hadir di dalam jemaah ini termasuk kepada pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia juga, kami sebagai khatib dengan tidak henti-hentinya selalu memberikan wasiat kepada kita semua untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu menyujud segala perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Mudah-mudahan perintah dan larangan ini selalu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing dan kita representasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun judul khutbah yang kami utarakan pada hari ini dengan judul setiap amal ada balasannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Umat Islam tentunya mengetahui, mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak menjadi ada, dari tidak berdaya menjadi berdaya, dari lemah menjadi dapat berbuat sesuatu, dari menangis menjadi kuat dan perkasa, serta menguasai alam ini. Itu semua bertujuan agar manusia selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan bukan supaya bermusuh-musuhan, bukan untuk saling membunuh, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk bersenang-senang yang dapat melupakan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, juga bukan untuk berbuat kerusakan. Kita diciptakan semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pengabdian hamba yang baik dan ikhlas pasti tidak akan sia-sia. Karena di samping hal itu merupakan bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Pencipta, kita juga akan diberi imbalan, balasan yang berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Manusia yang menginginkan keturunan pun membutuhkan manusia yang lain.
Manusia yang baru dilahirkan misalnya dari rahim ibunya tidak berdaya dan tidak dapat berbuat sesuatu kecuali bergerak dan menangis. Nah, pada saat demikian inilah ia membutuhkan pertolongan orang lain. Ma'asyiral muslimin, manusia yang meninggal dunia tidak bisa memandikan dirinya sendiri, membungkus dirinya dengan kain kapan, bersemayam dan mengubur dirinya sendiri. Akan tetapi harus dimandikan, dibungkus dan dikapani, disemayangkan dan dikuburkan oleh orang lain juga. Bahkan untuk makan sesuap nasi pun manusia membutuhkan kerjasama dengan berbagai orang. Mereka akan menerima pahala dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di akhir akhirat menurut baik dan buruk apa yang dikerjakannya. Oleh karena itu, manusia yang akan mengerjakan sesuatu pekerjaan pasti akan berpikir terlebih dahulu apakah yang akan dikerjakan itu termasuk kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan. Apabila yang dikerjakan itu ternyata kebaikan dan ketaatan, pasti ia mendapat pahala. Tetapi apabila ternyata keburukan atau kemaksiatan, pasti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Jadi manusia akan mendapat pahala karena amal baiknya dan mendapatkan dosa dan siksa karena amal jeleknya, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ma'asyiral muslimin, yang tersebut tadi adalah pahala dan dosa akibat perbuatan diri sendiri, bukan karena orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Dalam Islam memang tidak ada dosa warisan, sehingga anak tidak akan menerima bagian sedikit pun dari dosa-dosa orang tuanya. Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun kita umat manusia sebagai keturunannya tidak diberi dosa warisan dari beliau. Siapa yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang berbuat kejahatan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Ma'asyiral muslimin, Islam menegaskan bahwa setiap bayi yang keluar dari rahim ibunya itu suci, tidak berdosa sampai ia dewasa. Dan apabila ia telah menjadi orang yang dewasa, maka barulah amal perbuatannya itu dicatat sebagaimana lainnya. Yang baik diberi pahala dan yang jahat mendapat dosa. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Mustad Tabrani dan Baihaqi menerangkan sebagai berikut. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Tiap-tiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci, lalu ayah ibunya menjadikan sebagai orang beragama Yahudi, Kristen dan Majusi. Dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan Al-Hakim menerangkan sebagai berikut. Rafi'al qalamu ala salasatin anil majnunil maghlubi ala aqlihi hatta yabra'a wa anin na'imi hatta yastayqiza wa anis sabi hatta yahtalima. Pena malaikat itu diangkat, maksudnya perbuatan manusia tidak ditulis, tidak dicatat dari 3 macam orang. Yang pertama orang gila, ia sembuh gilanya.
Yang kedua, orang yang tidur hingga ia terjaga bangun dari tidurnya. Dan yang ketiga, anak kecil hingga ia menjadi balik atau dewasa. Dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala taziru ziratu wizra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Barang siapa bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diberi balasan yang paling sempurna. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah, dengan demikian kita dituntut untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya, karena kita sendirilah yang akan menerima balasan pahala darinya di samping kebahagiaan duniawi. Kita juga dituntut menjauhi kejahatan, kedurhakaan dan kemaksiatan agar menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Apabila kita perhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tadi, kita akan dapat memetik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan suci, tidak mempunyai dosa, baik akibat perbuatan sendiri maupun akibat perbuatan orang tuanya. Yang kedua, semua pahala atau siksa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah balasan yang setimpal dari perbuatannya itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyata kana alaihi wizruha wa wizru amman amila biha min ba'dihi min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'." Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya sesudahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang memberikan contoh jelek dalam Islam, maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin, sehubungan dengan hadis tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala menguatkan di dalam surah Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah, dengan demikian dapatlah kami simpulkan dari khutbah yang kami sampaikan di atas. Yang pertama, kita hendaknya memperbanyak amal soleh demi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kita hendaknya menghindarkan dari berbuat kemaksiatan agar selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dituntut memberikan contoh-contoh yang baik menurut pandangan Islam agar mendapatkan pahala perbuatan itu dan pahala orang-orang yang meniru serta mengikutnya sampai hari kiamat kelak. Yang terakhir, kita dilarang berbuat maksiat atau memberikan contoh-contoh yang jelek menurut pandangan Islam agar tidak mendapatkan dosa dan dosa-dosa orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah, demikianlah khutbah yang singkat yang dapat kami utarakan pada hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal adli wa zil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصل الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله سبحانه صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله من أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر عثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.